Kira jangan ke 500 tronton Mas, dari 8 perusahaannya. 500 tronton Ya. kali 100.000 per hari. Iya. Berarti Per irit. 500 kali 100.000. Ya. Berarti 50 juta 50 sehari. juta berarti. Yang ngagerung atau kades leungit 50 juta sehari. Saya nggak pernah dipakai kami untuk pangkat. Ngagerung, Iya. ngagerung kan hilang pendapatan. Iya. Anu biasa narimaan duit baik, Iya. biasa sehari dapat 50 juta. Iya, betul. Ya kan, pungutan Betul. desa, Iya. ya kan, yang menurutnya tadi dibagikan ke sini, ke sini, ke Iya, sini. betul. Sekarang hilang 50 juta Iya. per hari. Kalau Iya. sebulan berarti 15 miliar. Iya. Itu dari transporter aja. Iya, betul. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak karang setua pun. Kemarin Deddy Mulyadi sudah menegaskan bahwa dia akan memberi kompensasi kepada orang-orang warga yang menjadi korban akibat penutupan tambang, memberikan kompensasi sebesar 3 juta rupiah kepada setiap kakak. Tetapi ada bukti baru dan ini cukup mencengangkan, dan menurut saya ini membuat Deddy Mulyadi geram ya. Karena apa? Karena dugaan korupsi itu akan ada terkait dengan pembagian dana kompensasi sebesar 3 juta rupiah per kakak tersebut. Lalu siapa? Tentu saja itu adalah pihak yang terkait, yang paling terdekat, perangkat pemerintahan yang berdekat dengan warga. Siapa lagi kalau bukan lurah, RT, RW. Dan ini menjadi dugaan ya, dan dugaan ini semakin kuat karena banyak beredar di VT-VT yang mengatakan dan ada dugaan bahwa kasus itu terjadi. Dan ini cukup menarik ya untuk diulik, ada reaksi, dan setelah videonya ya kita play. Alhamdulillah tidak ada urusan gimana cara dia keluar ke sana. Turunan turunan. Yang udah dapat jangan dikeluarkan, yang udah dapat udah pasti keluar. Cuman gimana caranya kita cari solusi. Ya, betul. Nah, kan kalau yang udah ada yang pasti keluar. Nah, yang belum cuman kita cari solusinya harus seperti apa dan bagaimana. Betul. Ya. Keluarga RT dapat semua, Bu. Rezeki keluarga RT berarti. Kami juga punya solusi di sini. Dia bekerja aturan ganjil, ayah gawe apa, ayah mampu. Mudah-mudahan ada solusi. Jadi saya dia hanya buka doang ya Bapak Ibu. Saya udah serahkan ke Pak Sekjen, Pak Lurah akan memang. Banyak orang kaya menjadi bos tambang, khayalannya luar biasa, tetapi rakyatnya susah, daerahnya hancur, lingkungannya rusak. Nah, kita ingin merecovery bahasa gayanya, atau mengulang kembali, menata kembali dengan kebijakan yang lebih bermanfaat. Dan Pak Bupati juga sama, sepakat nanti jalan kabupatennya harus bagus, jalan desanya harus bagus, air bersih warganya harus bagus. Bahkan saya punya pemikiran gagasan, andai kata pajak tambang itu udah tinggi, angkanya ratusan miliar, bisa jadi warga yang terdampak dari tambang itu harus mendapat gaji bulanan dari hasil pajak tambang. Itu cara berpikir saya. Tetapi ini semua nanti kita kaji, kita analisa agar Bapak tenang selama penutupan tambang. Sebelum adanya rekomendasi, maka pemerintah provinsi menyiapkan skema 3 bulan, ya, yaitu sekarang 3 juta, nanti di bulan Januari 6 juta, ya, tepuk tangan ya, alhamdulillah ya. Jadi 9 juta. Kalau dibanding penghasilan Bapak gede kene kompensasi, ya kan? Kalau mengingat dari kasus tambang yang sudah ditutup dari mulai, sebenarnya itu sangat tepat ya, dimana ada banyak tambang ilegal yang ternyata itu dikuasai oleh oknum-oknum tertentu dan bahkan pejabat pemerintah setempat, misalkan lurah, kades gitu ya, yang diduga itu ada
seorang lurah yang mempunyai tambang hingga 9 unit. Itu sangat luar biasa. Bahkan kehidupannya sangat hedon ya. Kemudian kemarin viral nih ya, istri yang memamerkan duit kepokan hingga katanya itu koperang ya. Takarannya gitu kan sangat luar biasa ya, dari seorang lurah ya. Ternyata membackingi atau bahkan pelakunya sendiri yang punya tambang. Dan waktu itu dia itu datang menghadap Deddy Mulyadi bersama Pak yang suka itu ngomong sia-sia ke Deddy Mulyadi, yang suka makan kelapa itu ya. Akhirnya ya keciduk, dan meskipun minta maaf tentu saja itu menjadi stigma negatif bagi masyarakat dan menjadi apa ya, image negatif ya kepada lurah yang kemudian kok bisa pamer dalam arti flexing uang kepokan ketika masyarakat itu sedang ditutup tambangnya, meskipun video itu diupload atau diunggah ketika penutupan tambang itu belum terjadi. Nah, ini kan menjadi sebuah kecemburuan sosial nih. Dan juga di video tersebut kan ada seorang pejabat yang termasuk camat ya, yaitu kalau tidak salah bersama Ade Sulfahmi bersama istri si lurah tersebut, yaitu lurah Pak Rusli dari Cigudeg di Rengas Jajar gitu loh. Kan amat sangat memalukan ya. Tetapi ini salut sama yang dilakukan oleh pihak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yaitu dengan cukup tegas, tidak mundur sekalipun, meskipun didemo, meskipun didesak oleh para pengusaha tambang atau bahkan masyarakat Jawa Barat sendiri, terutama yang ada di Rawa Panjang, Cigudeg, Rumpin dan seterusnya. Dia tetap pokoknya ini harus ditutup karena ini mempunyai dampak negatif dan cukup panjang bahkan anak cucu Jawa Barat. Kenapa? Pertama, akses jalan rusak parah ya, baru aja dicor udah dilewatin, kan luar biasa kurang ajar. Kemudian dari sisi kesehatan ya, mereka tentu saja akan terdampak karena mempunyai penyakit baru yaitu saluran pernapasan. Ketiga, banyaknya korban lalu lintas karena kesenggol dari truk-truk yang lewat, karena truk-truk itu sangat besar, mempunyai blind spot yang mungkin saja supir tidak mengetahui jika ada warga terjatuh, terguling motornya kemudian tertindas ya. Kemudian ada faktor kerusakan lingkungan yang cukup parah, karena mungkin saja dalam laporannya ya cukup sekian nih yang diambil, ternyata yang diambil luar biasa. Ketika belum ada perbaikan, mungkin harusnya itu diperbaiki struktur tanahnya dan sebagainya, itu saja belum ada lahan yang baru ya kan, semakin rusak lingkungannya, mungkin akan sangat sulit untuk diperbarui. Dan kemudian terjadi bencana-bencana alam. Ini yang diantisipasi oleh Deddy Mulyadi dengan diadakannya penutupan tambang. Semoga saja dari kinerja Deddy Mulyadi yang mungkin dia itu memang pro rakyat ya, dengan kebijakannya yang membela rakyat, tapi oknum-oknumnya teman-teman ya, bawahannya nih kurang ajar. Ya Indonesia guys, belum ada perampasan aset seperti ini. Mungkin kalau ada perampasan aset atau paling tidak hukuman ya meninggal sama meninggal lah, atau bahkan dimiskinkan gitu ya, sanksi moral yang cukup berat ya, mungkin ini akan tetap berlanjut. Cukup sini video kali ini, semoga menambah informasi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.